Kamu mau tahu yang true love yang di film apa true love yang di kehidupan nyata? Lu ada, lu eksis, tapi lu nggak dilihat-lihat. Itu kan penyiksaan namanya gitu kan. True love kayaknya nggak punya niat untuk mengubah kan? Yes. Ya. Sifatnya pasti menerima. Justru melihat sisi terbaik dari keunikan seseorang itu kan. Gitu. Kepikiran ada beberapa orang yang menuduh dirinya belum pulih cuma karena dia belum jatuh cinta lagi. Kita semua mungkin pernah patah hati kan. Nyaman sekali kan merasa patah. Ya. Yes. Ya, posisi terluka itu posisi yang nikmat loh. Karena apa? Betul. Cinta adalah keputusan ketika lo mendahulukan, mengesampingkan keinginan lo pribadi, kenyamanan lo pribadi untuk orang lain. That's love. Halo semua, kembali lagi di konten terbarunya Blue Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bersama aku Firdanira. Saya Novelizius. Dan bintang tamu kita ada Pak Lura. Zarin. Pak Lura. Kostumnya nih, mohon maaf ya gue. Apa? Mau pondongan abis ini. Iya, soalnya kita mau nanya tentang menurut Anda impact dari perang Rusia Ukraina seperti apa? Berat ya, berat ya. Tentunya sangat berpengaruh dengan ekonomi global saat ini. Jatuhnya jadi kayak podcast politik ya. Bentar lagi itu, Iya, Zari makanya. Hendrik 2024. Bener. Saya. Wali Kota bener. Bekasi ya. Amin. Amin ya Allah. Tuh, Proyek gitu. oper ya Pak. Baju begini ternyata ngomongin cinta ya. Ay, Iya, nggak apa-apa dong. bener-bener karena emang setiap episode di Halo Hati itu kan selalu ada tema-temanya masing-masing. Dan khusus di episode ini, karena Kak Zari itu kan nulis ya, Iya. dari Kapi Tulis. Iya. Dan emang sering banget juga bikin-bikin story atau tweet-tweetnya dia tuh tentang romansa lah. Akhirnya kita ngasih tema tentang true love. True love. Iya, kita bicara soal about love, apalah percintaan gitu. Tapi emang what do you think tentang True cinta love. yang sebenarnya sih Kak? Iya betul. Kamu mau tahu yang true love yang di film apa true love yang di kehidupan nyata? Ada perbedaan. Beda dong, ya Siap-siap kan? ya. Emang gak ada? Iya dong, beda. Bukannya yang di film itu berangkat dari kehidupan nyata? Iya, tapi kan dipoles. Iya, dipoles. Emang apa berarti apa bedanya Kak? Kalau di kehidupan nyata apa ya, true love tuh? Di film dulu deh, kalau nggak di film dulu. Biasanya banyak happy-nya ya. Ya kalau di film gitu. Pokoknya kalau lo nyaman sama seseorang, lo happy sama seseorang, cocok sama seseorang, true love aja rasa itu. Di film kan kayak gitu. Cuman ternyata kehidupan nyata itu lebih daripada durasi 2 jam di film ya kan? Betul. Kayak true love menurut aku itu harus dibuktikan oleh waktu gitu. Kayak kalau nanya ke gua gitu, lu pernah ketemu true love nggak? Aduh, umur gua masih segini kayak belum cukup waktu untuk bisa memastikan itu true love apa enggak. Tapi kalau bicara definisi menurut gua true love tuh 2 orang tidak sempurna yang sama-sama tahu dan rela untuk menyusuri berbagai hari termasuk hari tidak bahagia. TikTok Lalu memilih tetap bertahan ya nggak? Iya benar. Kita tidak menemukan true love di masa-masa yang indah, kita menemukannya di masa-masa yang sulit. Sepakat. Betul sih. Menurut gue gitu. Sepakat. Karena emang kadang orang tuh diujinya ketika di titik paling rendah kan. Ya. Kalau positif tuh semua orang gampang buat terimanya. Iya. Ada aja kayak kita sesimpel apa ya? Kita bisa buat bikin atau ngasih makanan ke orang hal positif itu orang nerima aja. Tapi coba kalau kita bilang, gue lapar banget dikala teman kita cuma punya duit sisa goceng buat diri dia sendiri juga. Nggak banyak orang yang mau, ya udah deh kita share yuk, gue beli untuk kita berdua bersama. Nggak banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ya. Ada banyak hal yang cuma bisa dilakukan lewat cinta. Kayak misalnya lo ada dalam hubungan, seseorang itu baik, sempurna. Kira-kira lo butuh cinta nggak untuk bertahan? Enggak kan? Because dia baik gitu. Cuman butuh logika aja kan. Oh ya udah dia baik, kaya, mapan, apa segala misalnya gitu. Kayak nggak ada kurangnya, nggak ada minusnya. Tapi kalau cinta kan, karena lo tahu kurang-kurangnya, lo tahu noda-nodanya, dan gue pilih dia gitu. It's love, right? True gitu jadinya. Apakah bisa dibilang cinta bisa membunuh logika juga? Kayak lagu. Nah ini dia bahayanya ketika kita mencintai seseorang tapi tidak mencintai kecerdasan. Tuh. TikTok lagi Iya tuh. nggak sih? Baru Ya. berapa menit udah 2 tuh TikTok Bener itu. Butuh cinta untuk menjadi kuat,
dalam keadaan sakit, tapi butuh kecerdasan untuk menjauhi berbagai celaka. Kalau orang gamparin lo terus lo stay itu nggak cerdas namanya. Lo bisa menghindar dalam keadaan masih cinta kok. Ya. Kenapa lu? Langsung. Ya enggak. Ya, misalnya lu ada, lu eksis tapi lu nggak dilihat-lihat. Itu kan penyiksaan namanya gitu kan. Ya lu harus menjauh gitu. Itu bukti juga true love juga kepada diri sendiri kan ya. Bener ya. Bener, tapi banyak orang yang kadang terjebak dengan hal itu, Kak. Misalnya kayak tadi dibilang, kita tuh ada tapi kayak seakan-akan dengan pasangan kita terlihat seperti tidak ada lah, kurang lebih seperti itu kan. Yaitu kalau lo cerdas, yang seharusnya baik lo lakukan adalah lo menjauh, lo berhenti, lo cutting off itu semua, ya kan? Untuk nyelamatin at least diri lo sendiri. Cuma kadang ada beberapa mungkin teman-teman yang merasakan dia struggle untuk tetap akhirnya bertahan di posisi itu terus karena dia merasa dia cinta, dia kayak merasa dia sanggup. How? Menurut gua kita perlu kasih batas ya nggak sih? Kayak limit, kayak sampai kapan gitu. Bener nggak? Bener. Kadang-kadang peduli adalah tidak peduli kan? Bener nggak? Ketika kita, iya kan? Ketika kita harus beranjak jauh dari orang yang nggak treat kita benar gitu. Akhirnya kita harus nggak peduli sama dia sebagai bentuk peduli ke diri kita sendiri gitu. Karena sulit rasanya kalau kita mau memberikan yang terbaik dalam diri kita, tapi kita rusak diri kita sendiri gitu. Bener nggak? Wah, aku tertampar. Betul. Bener. Cuma memang makanya kadang untuk awareness itu di berbagai macam orang tidak bisa untuk ditumbuhi atau tidak bisa hadir dengan sendirinya. Toleransi sih bener. Iya, betul. Yang paling penting dalam berkali-kali gue akan ngomong ini dan di beberapa episode lainnya juga gue sempat ngomong bahwa Apa bahasa puitisnya apa? Pemakluman. Yes. Pemakluman. Oke. Jadi main diksi kan jadi mikir saya Iya, apa diksi yang bagus gitu kan. Kak, sorry, kalau sebelumnya ada host, ada ya penyiar, sekarang penulis. Nah, habis tuh diantem pakai diksi udah. Bener, nah masa tiga-tiganya ini penulis? Kan ada banget rasa kompetitifnya ya gitu. Nggak, cuma gue beneran ngerasa bahwa kayaknya di hubungan itu yang paling benar, atau bukan yang paling benar, lebih ke yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan dua orang yang sebenarnya saling tidak cocok dan cocokologi, itu adalah toleransi. Iya betul. Seberapa besar lu bisa mentoleransikan diri lu atas apa yang dimiliki atau hal buruk yang ada di pasangan lu. Dan begitu pun sebaliknya. Kayak itu yang bisa ngebuat jadinya balancing and works gitu dalam satu hubungan seharusnya. Karena nggak ada, menurut gue nggak ada manusia yang cocok ya. Bahkan kita dengan satu garis keturunan aja kita suka berselisih paham, pun dengan diri kita sendiri aja kita juga sering banget bertentangan dengan hal tersebut gitu kan. Iya. Apalagi ke pasangan, lu baru kenal berapa lama tahu-tahu. True love kayaknya nggak punya niat untuk mengubah kan ya? Yes. Ya. Sifatnya pasti menerima. Justru melihat sisi terbaik dari keunikan seseorang itu kan gitu. Kita bisa merayakan gitu, wah dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini gitu. Pas kita tahu kekurangannya kita cuma bisa menerima aja gitu. Karena itu bagian dari keunikan kan. Gitu. Nah, Cuman sorry, gue iya sih benar, kita bisa nerima keunikan orang ini. Jadi ingat lagunya Tulus tuh, Jangan Cintaiku Apa Adanya. Menurut lo ketika kita ngelihat seseorang di sisi buruknya, apakah kita juga berkewajiban untuk merubah? Mengubah. Ya, sorry, mengubah. Oke. Padahal gue sering jadi Nazi grammar juga di sini. Kebiasaan. Mengubah itu? Enggak sih menurut gua. Namanya keunikan gitu. Ada orang waktu kecil ditinggal bapaknya. Lalu kemudian pas besar dia pasti butuh waktu untuk terus sama pasangannya. Terus ketika pasangannya nggak ada kabar sedikit, dia akan merasa ditinggalkan. Menurut gua, itu keunikan. Lo nggak bisa mengubah dia, please ngertiin dong gua mau futsal. Lo mesti understand bro. Lo nggak boleh hilang kabar sedikit, itu uniknya dia. Yang dibentuk dari masa-masa kecil itu kan. Gitu. Menurut gua, itu cuman perlu diterima. Gitu. ya. Sudah ada kok, Fir, tenang aja. Iya gue, lo tertampar banget. Ya gitu, itu keunikan. Kayak gini, ada orang waktu kecil jarang dipuji kok. Yes. Dia ranking 2, nggak pasti dibilang kenapa nggak ranking 1, gitu terus gitu di rumah gitu. Akhirnya
dia punya kebutuhan untuk dikasih apresiasi gitu. Validasi dari orang. Ya kita harus mengusahakan ngasih pujian gitu kan. Kayak gitu. Dan nggak bisa juga sih kalau misalnya dibilang apakah ketika kita tahu hal buruk dari pasangan kita, apakah tugas kita untuk mengubah? Kayaknya enggak deh. Iya. Karena menurut gue nggak ada manusia itu yang bisa diubah oleh manusia lain. Kadang diri lu sendiri aja struggling untuk itu gitu kan. Jadi kayak itu emang harus lahir dari Yang lu. sudah ada terus mungkin ada rusaknya itu bukan ubah, itu memperbaiki. Oke. Gitu. Kayak misalnya males gitu. Bangun siang mulu misalnya gitu kan. Oke, itu bukan keunikan kan itu. Oke. Iya. Itu ya kita coba melihat sesuatu yang harusnya bisa lebih baik gitu. Kita perbaiki gitu. Ya mungkin itu ya the right person gitu. Soulmate dia bukan jatuh dari langit tapi dia udah ada kita temukan terus kita tunjuk aja. Oke, ini the right person. Terus waktu aja bareng-bareng kan yang memperbaiki gitu. Benar. Iya kan gitu. Lo nggak bisa nunggu orang untuk Orang yang udah langsung package-nya udah karena gitu. kayak apa ya, kayak misalnya gini deh, gue tuh sering banget diginiin Kak. Bongkar pengalaman lagi aja, gue di podcast sendiri ya Allah. Kamu curhat emang. Sampai berat napas gue. Jadi kayak gue sering banget dibilang, Betapa berharganya orang yang menjadi alasan dia bercerita ini ya. ya beliau. Wow. Gue tuh masih sampai detik ini kalau mau bercerita tentang dia, gue selalu dengan hormat, dengan respect, gue akan menyebutnya dengan kata beliau gitu. Saking gue ngerasa kayak mau dia ngancurin ataupun mau dia melakukan hal terburuk apapun yang pernah dia lakukan ke gue, tapi untungnya gue juga cukup manusia yang subjektif gitu ya, kayak nggak munafik. Pada saat itu di waktu-waktu sebelumnya gue pernah merasakan bahagianya, jadi ketika memang saat ininya gagal ya udah bangkit lagi aja dan terus belajar. Nah nggak apa-apa juga kan, maksudnya semua orang kadang kita belajar dari hal buruk. Itu dia, makanya ketika lo udah bisa damai dengan titik terendah lo, ketika lo dapet nanti di titik teratas, itu udah menjadi hal yang luar biasa banget. Walaupun titik teratasnya cuma perbedaannya 0,01% lah dari titik paling bawah lo. Jadi lebih berharga gitu. Balik ke cerita gue yang tadi, gue tuh sering banget untuk dibilang, kenapa sih suka banget deket atau PDKT tuh cepat singkat? Kan gue gitu. Gue gak suka PDKT yang lama karena menurut gue buang-buang waktu, sia-sia. Terus gambling, gue kayak judi aja, menang bisa gue bawa pulang, kalah cuma bisa pasrah. Ya kan? Kenapa gue nggak judi langsung sepenuhnya kalau gitu? Sedangkan gue belum tahu piala gue ada di mana kan. Kalau PDKT yang lama terus tiba-tiba di pertengahan jalan lo bilang kayaknya kita nggak cocok, kayaknya kamu ABCDFG. Sedangkan gue belum tahu gue bakal banget sama lo atau enggak. Mending ya udah jalanin dulu aja terus lo belajar gue kayak gimana. Jangan minta gue nanti kayak ya udah nanti gue akan berubah bener-benernya, insaf bener-benernya pas gue lagi udah nikah nanti deh. Biar itu tugas suami gue. Nggak bisa. Ini waktunya, ini timing dimana lo bisa memperbaiki diri lo bersama. Ketika pacaran, maksud gue konteksnya, pacaran adalah waktu terbaik untuk lo sama-sama mempelajari sisi manusia antara kalian yang nantinya akan mengikat janji sehidup semati. Ya inilah momentum terbaiknya. Kalau yang di sini gagal, ya maka di sana lo jangan berharap langsung gitu aja ngebalik tangan, karena nggak semudah itu toh rupanya. Ya kita minta sama Tuhan aja kayak kemarin Sarah Tobing bilang. Kadang kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan tuh nggak serta-merta memberikan jawabannya secara langsung. Kadang diberikan dengan pertanyaan, ya kan? Dilewatkan dengan bala bantuan lainnya, something like that lah. I mean, love menurut gue. I love you. Yes. Love, cinta. What do you think? Menurut pendapat lo gimana Kak? Soal? Yang tadi, itu kan persepsi gue. Gitu. Kalau gue sih menggarisbawahi yang kata oke, akhirnya nggak works, gagal, bla 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 bla. Gue kepikiran ada beberapa orang yang menuduh dirinya belum pulih cuma karena dia belum jatuh cinta lagi. Tuh. Aduh, kayaknya gue masih sakit nih, kayaknya gue masih ya gitu. Cuma karena belum ada aja orang yang baru yang lu sayang gitu. Bisa jadi justru lu udah oke gitu, yang perlu lu cintai mungkin pekerjaan. Betul. Diri lo sendiri. Karir, diri lu sendiri gitu. Kalau masalah belum ada kupu-kupu terbang di dalam perut, ya nggak mungkin nanti aja gitu. Cuman apakah lu masih sakit? Mungkin enggak gitu. Tapi yang bikin lo masih sakit mungkin karena, aduh, belum sayang sama orang lagi nih, gitu. Belum kangen sama orang. Jadi kayak rasanya sakit, padahal ya nggak apa-apa kan, bener nggak sih? Mungkin itu bukan sakit, itu lebih kepada sepi. Sepi kan? Iya, kadang orang suka nggak bisa membandingkan mana kesepian, mana sakit hati. Ini terluka, masih Terluka, iya. Iya. Kadang kayak ya gue masih ngerasa gue nggak bisa sama orang lain gitu karena gue traumatik sama pengalaman gue sebelumnya.
oh ya udah berarti lu luka. Mm-mm. Gitu kan Iya, kasarnya. iya. Lo masih belum bisa maafin yang dulu dan bagus lo berhenti dulu agar si masa lalu itu tidak menjadi komparisi untuk orang kemudiannya nanti. Iya. Tapi ada yang juga beberapa orang yang mungkin merasanya kayak, duh gue nggak bisa ngerasain apa-apa lagi nih gitu. Iya. Gue ngerasa Banyak kosong banget banget dan segala macam. Gue nggak ngerasa bahwa gue bisa tertarik lagi sama orang. Padahal gue sana sini sama orang, gue udah coba deket ABCDFG sama siapapun itu, tapi gue nggak ngerasa ada sparknya lagi. Itu berarti lu sebenarnya cuma ada yang kosong di ruang hidup lu. Mungkin lu kurang explore diri lu dengan elunya sendiri, dengan kerjaan lu ataupun dengan hal-hal lainnya. Yang akhirnya lu nggak bisa fokus bahwa celah yang si love dengan another person atau lawan jenis lo ini menjadi adalah pintu dari gerbang semua kekosongan hidup lu. Gitu sih. Ya, mungkin nggak tertariknya sama komitmennya kali ya, Yes. daripada sama orangnya. Iya, itu sepi baru menurut gue. Iya. Makanya dia melompat dari satu hati ke satu hati lain, dari hati lain. Atau gimana menurut lo orang-orang yang ini juga baru semalam ada ngobrol sama komunitas gue gitu namanya tongkrongan YTD, ada salah satu teman kita ini dia pernah patah hati banget nih. Dan sepanjang ceritanya sama gue sama anak-anak yang lain adalah analisa gue adalah lu emang sudah terlalu lama berkubang dengan sakit hati lo dan lu nggak mau keluar. Kalau menurut lu apa yang harus dilakuin sama dia? Kita semua mungkin pernah patah hati kan. Nyaman sekali kan merasa patah. Ya. Yes. Iya, posisi terluka tuh posisi yang nikmat loh. Karena apa? Betul. Karena kita merasa tersakiti kan gitu. Jadi kita bener ya. Ya kan kita bener gitu. Ya nggak tahu. Apalagi yang dibutuhkan selain keberanian untuk keluar dari zona itu kan. Menurut gua orang-orang yang terlalu lama patah hati adalah orang-orang yang takut Akan komitmen tadi. takut bahagia, takut happy, justru ada loh yang gitu kan. Betul. Segitu nyaman ya, lu pernah gak sih? Ya. Takut keluar mungkin dari, makanya gue juga bilang ya kalau berdamai adalah titik yang paling aman. Ketika kalau misalnya lo bilang lo gue masih takut karena gue terlalu tenggelam dengan masa lalu gue gitu atau segala macam kayak tadi ceritanya salah satu follower saya yang terdalam. Ya mungkin karena lu belum bisa damai sama situ, ya udah nggak apa-apa. Buat gue kayak kasih nikmatin aja sih perasaannya sampai lu udah bener-bener bisa oke, fine enough, gue udah damai. Karena buat gue lu perlu untuk berdamai sama masa lalu lu dulu untuk lu bisa berjabat tangan sama masa depan lu. Betul, tapi pada kenyataannya dia merasa oke nih gue belum selesai, gue harus berdamai dulu dengan masa lalu gue. Oke gue sendiri dulu, tapi gue butuh pendamping. Kontradiktif tuh pemikirannya tuh. Itu gue. Dia katanya jangan memulai sebelum recovery kan. Iya. Tuh. Karena orang yang sakit akan menyakiti. Iya, cuma nggak apa-apa juga sih kalau nggak tahu ya, ini karena gue juga di posisi itu mungkin kali ya, gue belum bisa memaafkan banyak di masa lalu gue, tapi gue juga nggak berhenti untuk mencari. Terus orang-orang bilang kayak mending lu duduk dulu sejenak deh Fir sama diri lo juga, atau kayak udah jangan mulai ke orang lain takutnya nanti dia juga kenanya, atau kayak lu ntar gagal lagi apa segala macam. Cuma yang gue khawatirkan adalah kalau gue diem juga sendirian nanti gue ngerasa nyaman karena udah terlampau tenggelam di dalam lukanya itu sendiri yang ngebuat gue akhirnya traumatik, ngebuat gue akhirnya trust issue dan segala macamnya. Itu lebih dangerous sih. Iya, kalau yang tadi Firda maksud kan, ya it's okay dong buka diri. Kita berteman, Iya. bergaul, ngobrol sama lawan jenis apa segala. Persoalan lainnya kan buka hati kan gitu. Nah mungkin tantangan dari yang patah hati ini adalah ketika dia membutuhkan pendamping apa segala, berarti kan dia harus mengungkapkan sesuatu yang bikin lulus si orang itu kan. Nah itu kan bisa jadi jahat kalau misalnya itu nggak tulus, bohong, Yes. fake, pura-pura, cuman bikin kebutuhannya cuman biar ada yang nemenin aja gitu. Tapi sebetulnya gue nggak begitu menginginkan lo bla bla bla, itu kan justru jahat ya. Gitu. Nah mungkin menghindari itu menurut gue. Gitu. Kalau kita bisa memandang seseorang itu lain sama yang dulu, kalau kita bisa memandang bahwa seseorang ini juga punya hati, dia berhati, berjiwa, bermasa depan gitu, kita bisa menghargai itu, gue rasa ya nggak apa-apa gitu. Bener. Iya kan, kalau kita terlalu bertenggelam, larut dalam patah hati itu, takutnya kita akan mematahkan hati-hati lain dulu. Iya betul. Betul. Itu juga gue bilang ke temen-temen. Kayak kalau tadi dibilangnya adalah takutnya kan ketika dia sebenarnya tidak nyaman tapi dia berbohong lah untuk bisa terus ditemani. Ada pun orang-orang nih yang dia awal sudah nyaman,
Tapi karena melihat feedback dari sisi orang itu yang ternyata tidak sesuai dengan dia, akhirnya dia kecewa kembali. Dan dia jadi takut lagi memulai langkah yang baru. Ya terus gimana solusinya? Ya turunin ekspektasi lo, karena nggak semua orang baik, nggak people come and go. Yang selalu ada itu omong kosong, bullshit. Yang terbaik itu nggak ada, menurut gua ya. Maksudnya yang sempurna itu nggak ada, lebih tepatnya itulah. Jadi turunin ekspektasi lo bahwa ya manusia akan datang, akan pergi, manusia akan baik, akan buruk, tiba-tiba akan jahat, tiba-tiba akan ngecewain. Ya itu, standarnya adalah ketika memang gue mau dia, karena dia sudah terlihat berbeda daripada masa lalu gue, you just being true aja. Tapi jangan put your antusias atau ekspektasi lo untuk dapat feedback yang sebagaimana ada di dalam pikiran lo sih. Itu akan lebih menenangkan dan nantinya lo akan benar-benar bisa keluar dari si masalah lo yang sebelumnya, menurut gue. Ya patah hati itu senjata. Kalau kayu kita patahin truk, dia pasti punya ujung yang runcing kan. Betul. Kita bisa pakai buat nusuk orang. Yes. Atau nusuk masa depan orang. Atau mungkin nusuk diri kita sendiri. Nah, gitu. Karena si ekspektasi tadi kan mungkin yang jahat bukan orangnya. Iya. Mungkin bukan orangnya juga buruk atau segala macam. Mungkin karena memang kitanya terlalu berpikir untuk gue maunya lo A. Yang gue harapin A karena gue nggak dapet si A ini dari pasangan gue sebelumnya. Nggak kayak gitu. Makanya berhentilah atau kayak tinggalin dulu yang lalu di belakang kalau lo mau mulai yang baru di depan. Kalaupun itu ada teringat nggak apa-apa, tapi jangan dikomparisi. Mungkin gitu sih. Ya, sebenarnya bukan melupakan gitu kan, karena misalnya kayak yang nggak enak itu kadang-kadang suka keinget kan. Iya. Cuman kadarnya aja dia yang berbeda gitu. Kalau dulu pas keinget rasanya udah kayak pengen lompat aja dari gedung gitu. Kalau sekarang keinget mungkin kayak cuman ketawa anjir. Gue pernah kayak gitu ternyata ya. Lucu juga ya dulu gitu kan, that's it gitu. Cuman kadarnya aja yang berbeda, tapi kalau soal melupakan ya dia akan terus ada kan gitu. Karena kita dari kecil diajarin untuk terus mengingat ya. Ya, anugerah kan daya ingat tuh. Betul. Bener, daya ingat anugerah. Jadi kayak nggak apa-apa untuk diingat, cuma Kualitas ingatannya aja jadi kayak berbeda kalau diubah maknanya aja kayak mungkin gitu ya. Kalau lo boleh nginget si sakitnya, tapi udah ubah maknanya. Kalau dulu lo sakitnya terus lo bisa bikin lo nangis, sekarang sakitnya yang di masa lalu yang ketika lo inget lagi, maknanya udah berubah menjadi sebuah kayak, oh dulu gue pernah ngelewatin itu ternyata. Iya. That's it. Mindset sih, lebih ke arah situ mungkin. Nah, Jeb, kita ngobrol tentang masih berkaitan dengan true love juga. Persona lu kan sebagai pria romantis nih, lu penulis, ya kan? puitis kali ya. Iya, puitis. Gue kadang-kadang kurang percaya gue romantis sih gue. Oke, itu dulu deh. Apa bedanya puitis dan romantis? Kalau puitis kan di kata-kata ya gitu. Kalau romantis lebih kepada treat kan. Mau Tapi kata-kata bukannya sebuah treat juga ya? Iya sih, tapi kalau lu ke restoran, dia duduk duluan, disediain bangku, gandeng di samping, dia lebih Ada action lah berarti. ya. Kalau puitis kan dia words gitu. Nah, gue kadang-kadang gue masih dalam proses untuk mengembangkan diri untuk menjadi romantis. Karena menurut gue romantis itu pilihan loh. Ada cowok bilang, aku nggak romantis. Nah, lu nggak memilih untuk romantis aja. Gitu. Iya. Bini gue sering ngomong gitu ke gue. Iya dong, itu usaha loh. Iya. Cuek tuh menurut gue pilihan. Lu memilih cuek aja. Enggak, gue mau orangnya cuek, gue agak males. Enggak sih, lu aja yang mau itu gitu. Sama juga, gue juga gitu. Dulu tuh gue kayak, males nggak sih nih pulang ngabarin. Atau pas ketemu gue harus cium kening. But you have to, bro. Telat balas Itu harus bilang maaf. Iya, itu tanda the sign of love gitu. Itu sih, gitu. Masalah romantis ya. Masalah romantis ya. Karena pas lu ngomong kayak gini, emang kena di gue juga. Maksudnya orang yang ngeliat gue segala macem terus ngomong ke bini gue, enak ya punya suaminya romantis. Kata bini, si romantis banget nih orang. Karena tidak segitunya. Karena mungkin di gue pribadi lebih nyaman untuk mengeluarkan itu lewat tulisan. Ya, segala perasaan, segala macem gitu-gitu. Nah, tapi cinta sebetulnya kita memberikan yang dianya nyaman, bukan kitanya. Oke. Iya. Apakah gue butuh usaha untuk gue ngasih puisi ke orang yang gue sayang? Enggak, gue suka puisi. Itu sama kayak gue mencintai diri gue. Tapi orang yang gue sayang sukanya dipeluk. Gue agak mager sih meluk ya gitu, misalnya gitu ya. Oke. Cinta adalah keputusan ketika lo mendahulukan, mengesampingkan keinginan lo pribadi, kenyamanan lo pribadi untuk orang lain. That's love, bro. Nice. That's love. Ya, gue puitis gitu. Apakah gue perlu effort untuk ngasih kata-kata puitis? Enggak, I love being puitis. Anjing bener lagi.
Tapi kalau saya Karena udah terahnya, bukan terah, tapi udah given kita untuk begitu. saya aku nyamannya nulis bla bla. No. Lu tanya dia nyamannya apa. Kalau dia suka bunga tulip, beli bunga tulip buat dia. That's love. Bener, gue Bener juga dong, ya. sering digituin. Kan gue juga nulis dan tulisan saya, mungkin kalian juga tahu tulisan saya seperti apa. Walaupun kesannya romansanya selalu dengan tentang patah gitu, tentang luka dan segala macamnya. Orang tuh bilang kayak, kayaknya enak ya jadi pacar lo gitu, karena lo kayak ini banget gitu, word of affirmation, word of affirmation. Kan lo kayak bisa ngerangkai kata dengan sangat baik dan segala macamnya. Tapi ternyata itu nggak cukup enough sama orang-orang yang gue temuin untuk menjadi pasangan gue sebelum-sebelumnya gitu. Kayak nggak cukup. Yang love language-nya beda gitu. Iya. Dan tapi memang mungkin perempuan didesain untuk bisa mengesampingkan sejenak dirinya dia. Seperti ini contoh kemarin juga sempat dibahas, kayak perempuan tuh bisa sambil masak tempe sambil ngurus anak, kayak kita sesimpel itu aja. Iya, something like that kan. Jadi bisa banget gue untuk kayak ya udah gue sukanya nulis, tapi ternyata pasangan gue sukanya dia quality time dengan ngobrol ngarung ngidul, nggak usah ada puitis-puitisnya, nggak usah ada sajak-sajakan tai kucing gitu. Tapi ngobrol aja, atau dengerin dia cerita, atau kayak nemenin dia kerja apa segala macam. Kita bisa kayak gitu. Kadang tapi kan laki-laki suka susah tuh mengutarakan apa yang dia mau. Ini nggak berlaku ke perempuan. Kalau itu tanda sayang. Misalnya aku sebenarnya nggak suka ngobrol, tapi kalau sayang percayalah, lo akan mendorong diri lo buat suka dengerin dia gitu. Ya iya, kita bisa kayak gitu maksud gue gitu iya, kan. Iya, bahkan ketika lo menyampingkan yang lo butuhin untuk pasangan lo, itu tanda sayang lo. Iya. Bener, maksud gue kenapa kan laki-laki kan berbeda ya. Kalau perempuan kalau kan laki-laki nggak gitu, dia nggak sayang. Udah, that's it. Jangan bilang karena itu laki-laki. Menurut gue gitu. Dia cuma sayang dirinya ketika dia di depan lu gitu. Mungkin gitu, ada orang yang kayak gitu loh. Misalnya ini contoh aja, misalnya gitu kan laki-lakinya terlalu sibuk banget kerja gitu. Ya kan? Effort banget sampai kayak ya maksud kita mungkin sebagai perempuan ya lu nggak apa-apa kerja aja, cuma at least lu inget gue untuk ngabarin, untuk kayak tetap ngeluangin waktu, at least dalam 7 hari lo punya gitu. Di weekend atau 1 hari atau 1 jam dalam 7 hari itu lo kasih ke gue yang full off. Terus dia kan suka beralasan kayak ya gimana, aku kan emang workaholic banget dan bla bla bla. Itu berarti dia nggak sayang. Ketika dia nggak bisa ngasih itu ke gue. Gue pernah nonton potongan podcast. Michelle Obama bilang sebelum Obama naik pesawat dia sempat ngabarin dulu. Itu presiden, gue nggak tahu apakah dia lebih sibuk dari presiden Amerika, gue nggak ngerti. Tolong teman-teman. Jadi kalau misalnya cowok, ini udah konsep menurut gue ini udah harga mati. Kalau sayang lo perhatian udah. Kalau lo nggak perhatian lo nggak sayang udah that's it, gitu. Walaupun cara perhatiannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Beda. Ini caranya terus konsep hubungan masing-masing orang mencerna cinta rasa sayang kan beda-beda. Tapi kalau bentuk perhatian menurut gue umum gitu. Gitu. Ada orang merhatiin kayak bapak-bapak biasanya cuman dia nggak ngomong, dia cuma duduk gini kan, biasa bapak di rumah kan, bokap kita kan gitu ya gitu. Tapi nggak tahu kalau selama lo nggak bisa menangkap itu sebagai tanda sayang, menurut gue memang berarti tidak sayang. Kalau dia benar sayang, lo bisa menangkap, sayang nih orang sama gue, pasti gitu. Karena apa? Karena dia mengusahakan sesuatu untuk lo cerna sebagai rasa sayang gitu. Kayak, itu tugas kita, kalau kita sayang sama orang, gimana caranya nih orang bisa mencerna bahwa ini sayang gitu. Oke. Kayak makanya lo kirim-kirim kata puitis, jangan marah kalau dia nggak terlalu bisa mencerna itu. Lo harus melakukan hal yang bisa dia cerna. Berangkat dari, menurut gue gitu, berangkat dari, kayak kita nih, ada orang, banyak lah orang yang susah mujiin gitu. Iya. Ya kan susah kayak, gue orangnya nggak bisa gombal gini. Menurut gue sih kayak bilang lo cakep hari ini udah simple ya. Tapi ada beberapa orang yang susah banget ngomong itu kan. Iya. Kayak, lo ganteng banget lo. Lo hari ini lo, kerenan lo. Ada beberapa orang yang menikmati itu bro. Tapi ada beberapa orang yang kayak berat banget di mulut gitu. Nah kalau lo nggak berani ngomongin itu atau menurut lo itu geli ngomongnya, mungkin nggak sayang lo gitu. Bener nggak? Iya benar-benar. Karena gini, gue geli banget kalau ngomong gitu. Oh lo melihat diri lo gitu ya. Apapun yang lo lakuin buat gue, lo lihatnya diri lo doang gitu. Exactly. Seperti tadi ya konsep pekerjaan tadi, hampir sama. Kasarnya kayak egois jadinya dia. Iya. Ya, true love itu kan kebalikan dari diri. Selfishness kan? Iya dong, pasti kebalikan. Iya dong. Iya, tapi setiap kita punya ego kan? Iya. Bagian terindah dari punya pasangan adalah ego kita dikasih makan kan? Wah.
tepat nih omongan. Tapi bagian yang paling berat ego kita tuh dikikis-kikis gitu. Iya. Sampai tipis banget gitu. Nah itu tugas cinta biasanya. Dibuktikan di hari-hari tua biasanya. Kita ini yang baru-baru memulai ini agak berat kan gitu. Tapi pas udah tua rambut kita putih semua terus kita lihat orang di sebelah kita. Masih lu ternyata di sini ya gitu. Wah itu baru true love, right? Ya kan gitu. Aku tuh sangat belajar ya duduk di sini saat ini. Alhamdulillah sekali. Karena emang Sorry sebelum lanjut, that's why kameranya satu cuma karena lu doang sudah itu. Ya. selalu aduh ya Allah. Apa? Lu words juga. Affirmation. Enggak sih sebenarnya gue tuh daya tarik pertama gue terhadap pasangan gue adalah kecerdasan. Gue gak tau kenapa gue suka banget cowok-cowok yang punya wawasan luas karena gue suka ngobrol kan, gue suka sharing. Dan kedua pola gue adalah quality time juga. Sama apa kalau touch itu? Physical touch, iya. Udah itu 3 itu. Jadi ketika gue ketemu sama laki-laki yang wawasannya bagus gitu, gue bisa ngobrolin apa aja. Jadi kan gue mau di mana aja, mau ngapain aja, gue nyaman sama lo karena bener kata Bocung bilang bahwa hubungan itu ngobrol. Nantinya lu akan diskusi banyak gitu. Nggak hanya sekedar action, itu akan timbul juga dari obrolan kan. Kasarnya kita ngasih tahu dulu, gue sukanya ini, baru lu melakukan ini kan gitu. Ya kalau cinta itu 1/2/3-nya percakapan. Betul. Iya. Yang kayak gitu tuh baru. Tapi Ya, itulah. Nih jadi gue kalau kemarin kan sempet ngebongkar rahasia perempuan nih, ya akhirnya sekarang ini buat laki-laki nih. Rahasia perempuan. Maksudnya kemarin-kemarin tuh ada ngomongin independent woman lah, butuh perempuan tuh butuhnya apa segala macam. Ini gue jadi makin menarik nih, kata lu bilang sebenarnya menjadi romantis sesederhana bilang kamu cakep hari ini itu sebenarnya nggak ada effort. Tapi gimana ngeyakinin nih cowok-cowok di luar sana yang kayak yang gue nggak bisa gitu, gue cuek karena lu bilang tadi juga cuek juga pilihan lu menjadi cuek. Nah apa yang bisa dilakukan laki-laki ini? Ya bagaimana harus membiasakan dulu gitu. Nah lu nggak akan pernah terbiasa kalau lu nggak memulai lakuin 1 kali, 2 kali, 3 kali menurut gue ya. Nah biasanya 1 kali, 2 kali, 3 kali harus lawan dulu rasa nggak nyaman itu kan. Aduh anjir gue bilang cakep lagi ya apa ya gitu. Mungkin overthinking sendiri kayak masuk nggak sih ya gitu. Aduh dia nggak senyum lagi, itu kan pecah sendiri tuh pikiran itu kan gitu. Apa kacau sendiri. Tapi lu harus lakuin terus kan gitu. Tapi, atas dasar lu paham dia suka. Misalnya kata-kata atau waktu misalnya gitu. ya. Ya kan? Mau gimana? Mau se-hard workernya lu gitu ya. Iya. Tapi kalau lu udah masuk ke dalam hubungan itu artinya lu udah tahu lu mesti ngapain. Kayak lu udah punya porsi mesti ngapain. Kalau menurut lu tuh sibuk banget ya udah nikahi aja pekerjaan lu misalnya gitu. Atau pacari aja Job desk lu. pacari aja grup WhatsApp kantor lo gitu. Pacari aja tuh semuanya di situ. Ya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya oke lo mau ada hubungan sama gua, oke lo harus lihat gua ada dong. Gitu. Ya, iya banget. Maksudnya kan lo udah mau buat komitmen, ya kan? Lo mau nembak nih, lo nggak mau si cewek ini kemana-kemana lagi, udah sama lo aja. Berarti ada konsekuensinya, ada yang harus dikikis gitu kan? At least semananya porsinya nggak apa-apa, dianggap ada aja. Kadang tuh kita cukup. Kalau lo mau sakiti perempuan, bagian paling sakit adalah buatlah dia merasa tidak terlihat. Jangan ke gua, sono kameranya. Ini kameranya nih. Tuhan, tolong. Lo nggak sih? Perempuan dia duduk di meja rias, dia lihat dirinya itu dia senang loh. Iya. Bayangkan dia merasa tidak terlihat. Yes. Lukanya tuh kayak apa? Kata gue juga apa, Mas? Kamera situ. Lo pernah lihat cewek bedakan gitu di meja rias gak? Iya. Happy banget gak? Dia kayak, oh gitu, terus pakai skincare, ada jerawat dia kasih oles. Dia se-happy itu loh lihat mukanya. Bayangin aja tuh. Iya, ini Dia melihat dirinya nggak ada muka gitu. Kayak cuma ada skala dia. prioritas ya sebenarnya teman-teman semuanya. sakit loh itu, sakit banget kan? Gitu. Iya. Karena kadang kita tuh bisa ngasih banget effort berlebihan sampai yang kayak di luar dari nalar untuk diberikan gitu kasarnya. Tapi kita minta yang kecil aja, lu nggak bisa gitu. Iya. Itu dalam sih, kayak nggak ngerasa dihargain aja semua jerih payah gue gitu. Bukan maksudnya adalah gue mau minta lo lebih dari apa yang lo bisa lakukan, enggak. Gue meminta tuh kadang ya perempuan itu meminta satu hal kepada laki-lakinya yang dia tahu bahwa sebenarnya laki-lakinya tuh bisa untuk memberikan itu. Sebetulnya. Walaupun nggak semua. Walaupun nggak semua. Misalnya simpel gini,
gue punya pacar, workaholic banget misalnya gitu. Gue cuma minta untuk kayak at least lo ngabarin gue. Aku udah sampai, atau gue kelihatan online nih, terus gue ngeliat dia online nih, terus gue ngechat kayak masih sibuk kayak cuma jawab iya nanti aku kabari, itu nggak apa-apa. Kita mau minta satu hal yang sebenarnya kita tahu ada ruang celahnya untuk lo berikan. Nggak semuanya, nggak minta tiba-tiba kayak lo lagi meeting, ya aku maunya kamu datang. Enggak. Perempuan yang beneran sayang, perempuan yang beneran tulus, dia tahu laki-lakinya itu seperti apa. Dia paham konteks laki-lakinya itu seperti apa. Makanya yang dia mintakan itu pasti masih dalam logikanya yang laki-laki bisa untuk berikan. Tapi ketika hal tersebut tidak bisa diberikan oleh si sang laki-lakinya itu, itulah yang menjadi perasaan perempuan sejatuh itu. Ngerasa kayak disakitin itu. Dan lo cuma bisa ngeliatnya kita sebatas kayak lebay banget sih kamu kayak gini. Enggak, aku tuh nggak maksud kayak gitu loh. Man, come on. Nah itu tuh, kita tuh laki-laki tuh sering memaksakan perempuan untuk memahami logika kita. Yes, Iya kan? Ingatlah bahwa perempuan itu main tingginya di heart. Iya. Sensitivitasnya dia tinggi gitu loh, karena dia mainnya pakai hati banget. Sedangkan laki-laki itu logical thinking. Di gitu heart kan? maksudnya. Hard, nyakitin banget kayaknya emang. Sarkas mulu, nyindir mulu kayak tadi. Enggak disindir. Mirip ternyata ya, heart sama heart. Sengaja dia emang. Tapi maksudnya, sorry, kayak tadi lu bilang, Michelle Obama cerita ketika suaminya kan berangkat Bukan, gitu. ada orang cerita nih. Iya. Pesawat lewat, gue lupa di detailnya. Ada Michelle Kayak Obama, ini terus juga ada orang pesawat lewat. Terus Michelle Obama bilang, oh itu pasti di situ itu Obama baru jalan. Soalnya tadi dia teks gua. Iya. Gitu. Nah, cerita itu jadi kayak cerita gambaran, gila lu presiden Amerika. Exactly. Mau naik pesawat pas duduk sempet kepikiran, aku jalan nih sayang. Gitu Iya, kan, iya. ya kan gitu. Nah maksud gue memang bukan tipe laki-laki yang selalu ngabarin, yang aku udah nyampe di sini segala macam. Dulu sempat ribut tuh, nggak ribut sih, cuman kayak yang Jadi suatu permasalahan. menjadi ini gimana ya ngabarin. Akhirnya karena gue pun paham istri gue butuh kabar dari gue, dan gue tahu kondisi gue agak males yang selalu ngabarin, gue nemu solusi yang mana di Google Maps-nya gue masukin aja email gue. Jadi dia bisa mantau nih lakinya udah nyampe mana. Mungkin itu juga bisa dilakukan kan buat menjembatani itu tadi. Ya karena romantis seluas itu, tidak hanya dari billboards, Gua kan action. pernah gagal ya. Kalau menurut gua, lo harus tetap bisa mengusahakan apapun yang bisa dicerna sama pasangan. Yeah. Jadi bukan lo yang mencerna gitu. Kalau menurut gua itu semudah kayak sayang kabarin. Kalau dia mau kabarin ya udah sesimpel kabarin aja gitu. Nggak usah pakai ide-ide lain. It's creative by the way. Maaf bla 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 bla. Tapi poinnya dia sebetulnya di komunikasi, bukan di memastikan lo di mana. Oh, enggak, kalau yang di gua memang kebutuhannya dia harus tahu gue di mana. Dia kebutuhannya itu. Akhirnya ketika gua masukin email gua di Google Maps, dia saling lokasi gitu segala macam, dia bisa mantau. Yang penting Okay. gua udah tahu laki gua di mana. Oke, kalau kebutuhannya itu gitu. Kecuali kalau dia pengen ngobrol ya. Oh ya, kalau ngobrol beda lagi. Biasanya kita emang malam udah pulang segala macam, dan memang kalau secara kebiasaan pun memang dia yang lebih approach untuk nanya setiap siang tuh yang udah makan apa belum, pakai apa segala macam. Waktu beberapa minggu yang lalu dia ada pelatihan di kantornya, emang nggak boleh megang HP. Tetap lunch tuh tetap lari nyari HP, cuma nggak bisa, aku nggak nelfon kamu. Dia yang kayak gitu, tapi gue paham kayak gitu. Ya itu biasanya quality time kan. Nggak tahu, gue kan pernah gagal ya. Gue melihat diri gue yang dulu juga, wah anjir, gue tuh bisa jalan tuh gue duluan gitu. Ada beberapa orang yang please kalau jalan jangan tinggalin gue gitu, harus di samping. Dulu tuh gue punya kebiasaan kayak gitu. Hal-hal yang akhirnya apa ya? Ya gue nggak tahu ya, ada beberapa orang yang akhirnya selesai hubungan. Cuma perkara kurang sabar aja nunggu orang untuk belajar kan gitu. Kalau di dunia pertelevisian kalau lo nggak berkembang gue cut gitu. Tapi kalau di hubungan nggak gitu kan. Di hubungan kalau misalnya lo berkembangnya lama, oke, nggak apa-apa slow, yang penting grow kan gitu. Yes. Ya kan gitu. Nah kalau di pengalaman gue yang sebelumnya ya gitu, kadang-kadang kita kurang sabar aja gitu untuk melihat berbagai sesuatu yang slow. Misalnya lu pengen lihat pasangan lu melakukan 10 langkah, dia sudah melakukan 3 langkah, tapi fokus lu di 7 langkah yang belum itu gitu. Ya. Nah itu yang bikin apa ya, bikin kalau pengalaman gue menurut gue. Iya. Contoh-contoh kecil mungkin kayak sesimpel ketika perempuan lo bercerita kepada temannya segitu excitednya tentang apa yang dia keselin dari pasangannya dia di depan orangnya itu langsung, terus pasangannya tuh kayak, kenapa lo harus ngomongnya sama orang lain, kan lo bisa ke gue, misalnya kayak gitu. Percayalah nggak mungkin pasti si
pasangannya dia ini nggak pernah ngomong atau nyentil hal itu kan. Mungkin lu nggak pernah lihat itu aja. Sekali 2 kali didiemin makin jadi makin terus-terusan, akhirnya dia bisa ngeluarin itunya ketika ada orang lain. Bentuk penyampaian untuk apa yang ingin gue sampaikan, karena udah pernah gue gituin, lu nggak sadar-sadar. Tapi enggak, kalau gue salah satu keunikan gue ya, jangan pernah marahin gue depan orang, itu keunikan gue. I cannot, gue nggak bisa, gue kayak Sama. sesalah-salahnya gue, tapi kalau depan orang in a public place, you Yes. yelled at me gitu, It's done. wah berat tuh, itu berat. Nah ujung-ujungnya jadi perlombaan, siapa yang paling sakit, siapa yang paling melukai, siapa yang menang tuh kira-kira. Tapi kan mungkin ada aja Tapi enggak sih, orang-orang kalau yang for man, nah ini kalau bicara man ya, ya, dia mencerna cinta itu sebagai bentuk respect. As long as you respect me, I feel dicintai. Oh, benar banget. Nah makanya berat banget tuh untuk cowok bisa terbuka. Karena dia menganggap bahwa dia tuh harus dalam keadaan selalu bisa apa ya, tough gitu. Nah ketika kita ngerasain itu kebanyakan kita cuma mendem, ya kan, right? Main game atau apa gitu. Karena berat sekali untuk terlihat lemah kan. Nah kalau misalnya cowok udah memperlihatkan dia sebegitu lemahnya, jatuhnya, lo harus respect tuh. Bener kayak lo harus Betul. kalau lo pandang lemah udah pasti quit tuh cowok. Dia tuh udah pasti quit. Nah itu termasuk ya marahin di depan umum, mungkin itu bener, but please kenapa lo nggak seret gua dulu ke toilet bla bla lu ngomong gitu. Yes. Same gitu. tapi ada juga mungkin yang nggak bisa untuk langsung nggak tahu atau nggak bisa untuk mengutarakan feel-nya dia kan. Iya, as long as nggak di depan umum aja gitu. Di depan umum. Kalau sekarang depan umum juga termasuk ngepost ya. Ya. Gitu. Ngepost misalnya di story WhatsApp, Sindir-sindir aja lah. disindir-sindir kayaknya nggak ada berubahnya nih gini. Bro, it's really itu pedang menurut Yes, laki-laki betul, tuh. betul. It's like, kenapa lo mempermalukan gue sih? Why gitu. Just respect me gitu. Apa yang bisa di-respect dari lo? Lebih luka lagi ya. Kalau lo respect lo A, B, C, D, bla bla. Nah itu balik lagi. Orang udah ngelakuin 2 langkah yang belum dilihat 8 langkahnya gitu. Ya kan? Gitu. Nah itu juga appreciate, respect gitu. Hormat ya. Ya. Kita tuh mencerna cinta tuh sebagai bentuk hormat gitu. Bukan lo harus nyembah ya. Beda Yes. gitu. Nggak tiap bentar begini mulu, enggak. Enggak, bukan tiap bentar, hai siap lapor Pak gitu. Tapi kan ada juga kita juga maksudnya perempuan balik lagi ya kalau misalnya tadi itu bisa gue sangat terima ininya karena memang selogis itu laki-laki gitu kan. Perempuan tuh tapi cuma kadang pengen ya tadi gue bilang dianggap ada dan kesehariannya dia tidak terlihat jadi akhirnya membuat dia untuk kayak ya udah nih gue coba kelihatan di depan lu nya langsung nggak bisa, gue coba cari-cari celah di tempat orang lain yang at least lu jadi bisa ngelihat akhirnya kan. Ya sama kayak anak kecil biasanya. Tantrum. Anak kecil tuh Itu gimana? ya itu di dalam hubungan kadang-kadang ada sesi-sesi di mana kita balik kayak anak kecil ya. Right? Iya. Mainan ini gua akan banting supaya lu lihat gua kan gitu. Anak kecil gitu kan. Iya. Gua akan nangis lebih keras supaya lu akan gendong gitu. Gitu. Sama juga gua akan buat hal-hal supaya lu kelihatan kan gitu. Iya. Itu kan sebenarnya kan childish tapi ya balik lagi gitu. 2 orang lomba terus siapa yang paling sakit kan. Sebenarnya gue gini karena lu nggak ngeliat gue. Oke, tapi gue nggak suka lu gini. Nggak kelar ya. Nggak kelar. Pertempuran Dan never ending gitu. what is the solution kalau gitu? Kalau ketika ada satu permasalahan seperti itu, alasannya? Ngalah mesti. Harus dicari siapa yang paling ngalah dong, siapa yang mau duluan gitu. Oke. Nggak, gue kali ini nggak mau ngalah gitu. Harus dia duluan yang nyamperin, harus dia duluan yang berubah. Nggak selesai itu kan. Gue belajar dari sebelum kan gagal ya saya. Ini gue apa ya mendeskripsikan apa berbagai hal yang dulu sempat terjadi dan gue atau kita nggak lakuin gitu. Oke. Gitu. Kita cari siapa yang maju duluan, kita cari siapa yang sadar duluan gitu. Nunggu. Oke, gue akan terus begini kalau lu terus begitu. Yes. Ya udah, tinggal tunggu Bom waktunya untuk siapa yang meledak. Padahal kita harus sepakat tadi sebuah. Tinggal tunggu orang lain muncul kan itu. Ya. Iya. Sepakat. Nah, tadi kita udah sepakat kan, sebuah hubungan yang baik itu komunikasi dan ngobrol sebenarnya. Dan Zari bikin perumpamaan jika cinta itu 1/2/3-nya adalah percakapan. Itu Casanova yang bilang. Yes, maksudnya kayak gitu. Nah, kenapa nggak balik lagi ke ngobrol tadi?
Ya untuk duduk bareng. Nggak mudah sih tapi. Betul. I really hate you loh. Cinta itu lu bisa melihat orang yang lu benci itu gitu, tapi lu tetap milih duduk gitu kan, kayak bener. Kadang-kadang lu pacaran lu, oke ini yang lewat di depan gue ini musuh gue actually bro. But I love him, but I love her gitu kan. And, gue harus ngobrol lagi sama dia nih, aduh gitu. Nah itu kan butuh cinta. Kayak sesimpel ini waktu itu yang lagi rame juga konten TikTok gitu. Jadi kalau ketika orang dua yang saling mencinta lagi berantem, bininya lagi ngambil barang, lakinya dateng, nggak sampai sama bininya, lakinya nggak ngomong cuma pergi. Tapi marahan, tapi tetap perhatian gitu. Ngasih makannya yang kayak, makan ya gitu ya kan gitu ya. Iya. Tapi tetap pas mau pergi juga, ada lihat dulu, cuman langsung pergi, udah duluan tutup. Tapi masih marahan. Cinta itu karena itu komitmen. Iya. Makanya cinta itu menurut gue beda sama perasaan. Cinta memproduksi sesuatu yang bisa kita rasakan, tapi perasaan itu sendiri bukan cinta. Cinta itu komitmen. Menurut gue gambaran paling dasar apa itu cinta itu komitmen, itu pilihan, keputusan, itu kehendak, will gitu. Tapi kalau perasaan, percayalah, bahagia dan sedih itu datang silih berganti, bro. Dia muncul lalu berganti, dia muncul lalu berganti. Ada juga lelah, bosan, apalagi? Banyak. Perasaan banyak kan? Ada jutaan. Nah, tapi bayangkan kata bahagia itu berbahaya itu buat hubungan. Gue kayaknya udah gak bahagia deh. Jangan ketipu bro, itu perasaan. Yes. Itu akan lewat gitu. Itu akan lewat. Gitu. Nah kegagalan gue kemarin adalah ya perasaan I deserve to be happy menurut gue yang bikin gue gagal kemarin. Kayak gue layak bahagia deh. Gue layak bahagia lebih dari ini deh, bla bla bla. It's a feeling bro. Tapi kalau hubungan mau bertahan nggak sekedar berjalan, you need true love gitu. Yeah. Love, gitu. Nah love is not a feeling for me. Nah, tapi kan kayaknya kamu cukup paham dengan konsepnya itu sendiri. Ya kan? Tapi kenapa gagal? Tapi kenapa gagal? Pembelajaran yang dibilang tadi. Ya. Apa maksudnya apa? Mereka gila. Aku juga sering digituin kan. Maksudnya lo suka banget merangkai kosakata dengan sangat baik. Cerita lo tentang puitis-puitis, romansa, kehidupan percintaan yang kayaknya lo expert banget. Padahal lo gagal-gagal mulu. Why gitu? Ya terlepas dari gua memang suka nulis, terus gua passionate banget ngomongin cinta ya. Bukan berarti gua adalah pelaku yang piawai kan di dalam menjalankan hubungan. Itu dia. Tapi satu hal gua merasa ya itu tadi yang gua garis bawahi adalah salah satu di antara kita mungkin kurang sabar untuk melihat kemajuan gitu. Ngerti nggak sih? Gitu. Ada beberapa keadaan-keadaan yang berat yang bikin kita akhirnya mau keluar gitu. Dan ya salah satu sifat dari mencintai adalah tidak memaksa. Kalau seseorang balik kanan, mungkin gua akan panggil sekali, 2 kali, 3 kali, tapi gua nggak akan menghalang. Lo nggak akan tarik paksa dia untuk kayak sini, gitu kan? Ya. Ya Allah, harus kayak gitu. The problem is yang paling menyedihkan, gua nggak tahu kemana gitu kan. Pas balik kanan di jalan tuh kemana? Ini kemana, wey? Ke jurang kah? Iya. Atau kemana? Ke lingkaran api gitu? Iya. Cincin kayak terbaik, lumba-lumba gitu. Benar. Cara terbaik untuk memprotek diri adalah untuk tidak mencari tahu juga. Nah, itu dia. Pada akhirnya gue cuman kayak, ya udah kalau orang pergi, lu tutup mata ya nggak sih? Yes. It is what it is gitu. Gue kalau curhat teman-teman gue pas lagi down-downnya gitu, ya udah Zar, it is what it is. Gitu. Tapi ini bukan siapa yang salah sih, gue juga pasti ada salahnya. Yes. Ya, orang balik kanan tuh pasti punya alasan kan, karena mungkin dia ngerasain ABCDE gitu. Kalau tanya, lu kok tahu ini, ya nggak tahu deh. Kadang suatu konsep tuh cuma ada di kepala kan, tuh pas ngelakuin, pas kita mau praktekin, masih berat juga sih ini aja. Yes. Lu pernah nggak? Lu tahu? Kita manusia, gue rasa pernah deh. Kita tahu ini salah, tapi kita tetap perbuat gitu. Banyak kan? Banyak gitu. Like pas kita udah lakuin, kita langsung kayak, kenapa gue lakuin ya? Gitu. Besoknya kita lakuin lagi, bro. Tahu di dalam diri kita tuh kayak ada ruh kali ya. Yang apa ya? Yang bikin kita agak sedikit sulit untuk kita melakukan yang kita tahu gitu. Lu pasti kan pernah lu kalau ditanya gitu mesti lu tahu ini.
Nah itu dia, mungkin karena nggak semua yang gue tahu gue lakuin. Karena ketemu dengan banyak sekali gagal gitu. Dan nggak apa-apa, itu proses perjalanan kan ya, semua orang belajar juga nggak serta-merta gitu menurut gue. Tapi memang manusia sejatinya kan kepoan ya, sesimpel ada tulisan jangan dibuka, mungkin lo nggak buka tapi at least lo kepo, emang apaan sih? Setidaknya lo nanya gitu ya, itu manusia gitu, nalurianya memang seperti itu. Sama kayak makanya sebenarnya menjadi bodoh amat atau ilmu bodo amat itu sendiri bisa lo terapin gitu kan. Sedikit banyaknya untuk di porsi-porsi yang tepat lah. Tapi ngomongin cinta emang nggak ada habisnya. Good bro, gue suka banget ngomongin cinta. I don't know, just Karena emang sebagian atau separuh mellow hidup, kali ya, Iya. mellow aja gitu. Iya, sebagai separuh hidup dunia lah ya. Karena love itu kan berakar dari sebuah perasaan ya. Dan manusia tercipta paling unggulnya dari perasaan karena dia punya nurani dan sedih. Dan orang-orang kayak kita nih, Jeb, buat khalayak umum pria melo itu tadi, tapi mereka juga butuh lagi cari tahu. Cuman mereka nggak memilih untuk tidak ungkapin dan ngomongin. Gitu. Padahal ya sama-sama aja mau gender lu apa kek. Sebenarnya gitu kan. Karena lo pasti pernah mengalami itu, lo pasti pernah melewati itu atau melakukan itu. Apalagi ngomongin cinta sambil menikmati sajian dari Weekend Match. Betul. Ini sponsor tetap kita Weekend Match panjang 12 episode ini. Terima kasih banyak Weekend Match. Kalau kalian mau datang ke store-nya, kalian bisa datang aja ke store di Prapanca. Ada juga yang di Bintaro. Makanannya enak-enak banget. Dan harganya affordable. Ini kamu kalau mau makan boleh Pak. Kita ada dapat banyak sekali. Dan kalau udah ngomong kayak gini Kalau tuh agak menyedihkan nasib gelas ya. Kenapa? Kalau isinya habis kita berhenti menggenggamnya. Wah. Just wait sampai habis, Bro. just wait sampai habis. Udah nggak lo genggam lagi kan? Atau nikmati perlahan. Ya. Dan kita nggak cuma genggam, kita kiss, right? Ya. Ah. Kadang disisain hingga tetes terakhir tuh. Ya. Iya, tenang aja Pak banyak. Kalau gue nggak bisa tiba-tiba ditolong gitu nggak bisa gue. Terlalu kecil untuk melepas dahaga, terlalu besar untuk menuang air mata kepada orang yang tidak menghargai kita, right? Ya Allah, potongan TikTokku banyak dari Kazari. Tapi bermain kosakata tuh sangat menyenangkan emang sebenarnya. Silakan makan. Iya. Kalau hati belum diisi, setidaknya perut ada yang isi, right? Satu lagi. Coba kalau kita tembak apakah ada? Satu lagi. Udah. Nanti nggak ada infus gede makin banyak ya. Template apalan di semua podcast keluar itu. Ternyata. Ya. Terutama di podcast-podcast yang ada makanan dan minumannya ya. Iya, ada makanan. Oke, gue pengen ngobrol yang lain juga nih. Itu udah nggak berasa, udah sampai 1 jam. Kalau lanjut bakal lama lagi. Inspirasi lu terhadap tulisan itu dari mana aja sih? Iya. Cerita sih. Cerita. Orang-orang cerita. Pertama cerita sendiri kan. Gue berangkat, gue tuh genre gue suka kan tulisan-tulisan pendek, puitis gitu. Gue berangkat dari cerita masa kecil yang mungkin nggak mudah untuk diceritakan gitu. Lalu gue bertemu lah sama puisi ini gitu. Puisi itu membuat sesuatu yang buruk, kelam sekalipun tuh jadi kedengaran indah gitu. Dan sifat dari puisi itu yang paling gue suka adalah dia tersirat gitu. Jadi kita selalu ada penggambaran lain dari cerita yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang kalau gue nulis puisi, sosok kamunya tuh sebenarnya gue. Iya, bisa. Sosok akunya tuh sebenarnya orang lain, gitu. Kayak gitu. Berangkat dari situ. Lalu kalau ketika menulis sudah jadi pekerjaan, kayak di KP Tulis kan gue udah kayak copywriter atau ghostwriter. Gue menulis bukan hanya buat diri gue sendiri, tapi udah buat orang lain. Ya inspirasinya datang dari cerita si orang itu, gitu, si orang yang mesen gitu. Atau kalau gue nulis buat konten-konten ya, kadang-kadang inspirasi tuh di mana-mana menurut gue. Dia ada di depan pintu, dia ada di depan gerbang, dia ada di kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita lagi naik motor, dia bentuknya kayak pemandangan. Inspirasi datang dari setiap langkah dengan siapa kita berjalan dan kita mau kemana kan. Jadi kayak di mana-mana kita bisa nemuin, cuman kita comot satu aja kan. Betul. Terus jadi tulisan.
Bener sih. Panggung. Tapi kalau ambience gua kalau nulis butuh ambience. Nah, gimana? Gua lampu kuning, gua nggak bisa nulis kayak lampunya tuh lampu Alfamart tuh gua nggak bisa tuh. Gua butuh lampu kuning kedai, makanya gua di kedai mulu kan gitu. Di rumah gua juga ada satu ruangan yang lampunya tuh remang gitu. Terus kopi gitu. Seru banget ini tiga-tiganya tuh sama-sama penulis gitu. Gue sepakat banget bahwa kertas adalah panggung sandiwara terbaik dari sebuah isi perasaan seorang manusia yang diungkapkan lewat bait-bait kata menjadi sebuah kalimat dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan nantinya akan kita bicarakan. Itu sih. Sesimpel itu dunia tulisan, karena satu kata itu punya beribu makna menurut gue, dan gue sangat percaya itu. Penggambaran setiap bait perasaan itu paling jujur adalah lewat tulisan apapun ya. Yang nantinya akan jadi lagu kan ditulis dulu. Yang film akan ditulis dulu. Yang nantinya akan dijadikan stand up materi akan ditulis dulu. Hal paling jujur adalah tarian pena yang berbicara. Anjay, tarian pena yang berbicara. Gila, bisa tiba-tiba dadakan ya. Keren. Oke, Jeb, sibuk apa sekarang? Sekarang kita lagi ngobrol, Bro. Iya. Bukan lagi ngerjain kerjaan apa, ada mau produksi apa nggak? Saat ini mungkin ya. Saat ini sibuk. Gue korek. Gue mencerna sekarang tuh detik ini kan. Iya. Itu makanya dibilang satu kata punya beribu makna ya. Beda orang memaknai sebuah satu kata itu. Sama kayak maksud makna arti lah. Iya. Satu tujuan mereka tapi berbeda titik poinnya. Kangen gak sih lo ada orang yang ngomong kamu tuh sekarangku? Kayak lu tuh sekarangnya gue gitu. Enggak dulunya gue. Tapi mungkin belum tentu masa depannya. Iya, belum. Besok. Gitu. Tapi menurut gue perayaan paling indah tuh sekarang kan hari ini gitu. Gimana? Kita nggak tahu gimana. Tuh. Dan gue udah cukup tenang, ini udah mau berakhir loh jujur. Gue terjaga, air mata gue tidak turun tuh, gue seneng banget gitu kasarnya. Sibuk biasa sih usaha, gue ada usaha, gue ngelola Kapitulis, dia kayak agensi tapi fokusnya di menulis, di copywriting gitu. Terus gue juga ngajak teman-teman yang suka nulis atau suka puitis gitu. Ya gitu. Sama juga kayak Firda, kayak lu. Untuk ngebantuin gue juga barang-barang di Kapitulis. Cuman palingnya bedanya adalah Kapitulis atau usaha gue ini kita menulis buat orang lain gitu. Bukan buat diri sendiri. Itu aja sih. Lagi mau keluarin buku nggak sih, Kak? Sekarang lagi rilis tapi bentuknya digital. Ada di karyakarsa.com. Gue lagi rilis Cerbung, cerita bersambung. Oke. Oh. Nah sekarang udah sampai di part 2 sih. Judulnya Semoga. Bercerita tentang apa kalau boleh tahu? Apa ya? Harapan? Sudah pasti. Ada laki-laki gitu dulu dia mungkin brengsek ya. Terus yang bikin brengseknya ini kan mungkin karena dulu pernah dibrengsekin sama berbagai hal kan. Dibrengsekin sama bokapnya, dibrengsekin sama keadaan mamanya meninggal misalnya. Terus dibrengsekin karena diputusin pas Lagi sayang-sayangnya. Pas lagi sayang-sayangnya gitu, patah hati. Lalu ketemu satu cewek juga gitu. Ketemu satu dan lain hal buat mereka berpisah gitu. Nah, si cewek itu jatuh cinta, bro. Tapi nggak pernah ngomong kan gitu. Beberapa tahun kemudian dia ketemu lagi. Nah, apakah si cowok itu bisa balas cintanya gitu? Cuma perasaannya cinta yang si cewek itu masih ada apa enggak gitu sih. Pertanyaannya itu betul. Ini nggak berangkat dari kisah pribadi atau melihat? Enggak. Liar aja ya berarti? Ya, gue membayangkan. Mungkin ada temen gue yang cerita terus gue kepikiran ini bagus juga nih kalau dibelok-belokin sih. Iya benar-benar. Yang namanya penulis ya akan menambahi bumbu-bumbu. Iya. Tapi kan gue quote-nya di ini ya, di apa ya, Sweet Talker. Biasanya tokohnya tuh pasti agak-agak gue buat Kayak lo. ya kayak gue enggak apa ya, cowok-cowok yang bisa pick up line lah gitu. Iya. Oke, buat yang penasaran langsung aja ke Karya Karsa cari. Pakai nama lu berarti ya? Zari Hendrik ya. Zari Hendrik. Ada di situ. Betul. Semoga next kita juga bisa bikin sesuatu barengan kali ya. Kita udah lama banget mau ngobrol itu nggak jadi-jadi. Harusnya tuh teman-teman apa? Kita marketnya apa sih namanya dibilangnya? Anak senja ya? Anak senja. Iya. Atau apa ya? Kita harusnya Mungkin tuh ya, mungkin. bisa sesulit stand up gitu kali ya. Itu kayak ada
komunitasnya. Open mic-nya kayak atau apa. Sebenarnya ada loh, banyak yang buka open mic untuk puisi-puisi, Malam membacakan puisi namanya. Iya. Cuman kayak nggak solid aja kayak siapa ketuanya atau apa. Gitu. Dan nggak tahu aja titiknya di mana aja dan komunitasnya gimana cara ininya kadang. Kita rayakan perasaan kita lewat kosakata dalam bentuk panggung sandiwara kertas. Thank you Jeb, udah mampir ke sini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Firda. Siap. Terima kasih. Thank you juga buat Alto Studio atas tempatnya serta Weekend Match, makanan dan minumannya mantap banget. Iya, buat teman-teman yang mungkin juga punya cerita-cerita tentang true love atau apapun yang sedang kalian rasakan, dilema-dilema kalian mau ceritakan atau mungkin ada pendapat kalian dari episode yang kalian tonton di hari ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian mau membahas hal ini kembali dengan siapa, atau mungkin masih sama dengan Kak Zari membahas topik yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau cerita sama kita langsung, kalian bisa langsung aja ke Instagram Halo Hati yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga untuk ditonton seluruh konten-konten yang ada di YouTube channel Blue Media karena menarik-menarik banget. Dan kalau kalian mau memenggal potongan-potongan dari episode kali ini, silakan sekali untuk di-share. Tapi jangan lupa untuk di-tag ke YouTube-nya Blue Media itu sendiri. Terima kasih banyak. Kalau kayak gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.